Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke bagian settings khususnya team builder. Jadi team builder ini istilahnya sebuah builder yang bisa kita lakukan untuk mengelola tema yang ada. Ya, ini sebenarnya sama ya pada saat kalau kita masuk ke dashboard WP admin, kemudian di sini ada namanya team builder. Nah, ini sama saja seperti ini ya. Cuman ya itu tadi, dengan team builder ini kita mesti perlu ataupun memiliki yang Elementor versi Pro-nya. Jadi kalau kita udah punya, kita bisa mengelola untuk bagian header, footer, single page dan seterusnya dengan sisi di bagian team buildernya. Cuman kalau kita nggak pakai juga nggak masalah sebenarnya. Dengan yang gratisan juga itu bisa kita gunakan tergantung dari styling ataupun cara kita menggunakan si Elementor ini. Oke, kemudian untuk di user preferences, di sini ada pilihan ya, ada UI theme. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tidak suka dengan warna putih yang terang seperti ini, kita bisa ganti di bagian UI theme-nya, ganti di sini menjadi dark. Nah, dia jadi udah gelap ya, jadi nggak terlalu sakit di mata, apalagi kalau misalkan kerja di malam hari. Kemudian ada lagi namanya panel width, lebar dari panelnya kita bisa atur nih. Kalau misalkan dirasa kurang lebar ya. Oke, kalau kita balikin lagi tadi di 300. Oke, ini udah cukup. Kemudian di sini lagi namanya editing handles. So, editing handles when hovering over the element edit button. Nah, kalau kita aktifkan, ini bisa nanti ada istilahnya editing handlesnya. Cuman saya sih nggak terlalu butuh ya untuk editing handles ini, jadi saya matikan saja. Kemudian enable lightbox in editor. Jadi ketika misalnya ada gambar yang memiliki link, kita klik, kemudian dia muncul lightbox. Nah, ini diaktifkan melalui dari enable lightbox in editornya. Jadi meskipun sudah kita proses editing, pop up ataupun lightbox dari gambar yang aslinya itu masih bisa tampil. Meskipun kalau misalnya kita buka di halaman asli itu juga nanti akan tampil ya. Nah, di sini penggunaan kalau misalkan kita ingin memberikan fitur gambar yang bisa diklik sehingga mengaktifkan fitur si lightbox-nya. Kemudian ada lagi namanya responsive preview. Nah, di sini ada namanya hidden elements. Kalau kita aktifkan, maka dia akan menampilkan semua hidden elements yang ada di saat responsive preview-nya. Ada lagi namanya default device view. Secara default itu akan tampil secara desktop ya. Tapi kalau misalkan teman-teman khusus istilahnya kerja untuk tampilan tablet, ketika masuk pertama kali membuat sebuah halaman ataupun landing page-nya, kita bisa atur di sini. Mau yang tablet misalkan atau mau yang mobile itu bebas. Tapi kalau secara umum sih kita kan membuat landing page itu dari tampilan desktop dulu ataupun PC, baru nanti ke tablet dan mobile-nya. Kemudian selain user preferences sudah ya, ada 3 ini saja pada bagian settings. Sedangkan kalau untuk di bagian navigate from page, kalau kita klik finder, di sini kita bisa cari nih apa saja yang ada di dalam Elementor ini, baik itu elemen, teks dan seterusnya. Kemudian lagi namanya view page. Kalau kita klik view page, dia akan menampilkan ini kita publish dulu. Kita view page, maka dia akan menampilkan halaman aslinya yang sudah kita edit. Kalau saya balik lagi, oke, nah ini mungkin karena belum kesimpan. Nah, udah berubah ya. Kemudian exit to dashboard, kalau kita klik maka dia akan masuk ke halaman editing pages-nya ataupun halamannya yang tanpa menggunakan Elementor. Oke, kalau kita balik lagi ke edit Elementor, maka dia akan masuk lagi ke editor yang Elementornya. Oke, jadi saya rasa ini saja sih untuk pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.